Shalom, perkenalkan saya Priscilla Herdiana. Nama saya Kurnia Trioktia. Saya Esther Rismartini. Saya Willy Sugiyardi. Saya Edward David Andika. Dan inilah presentasi dari kelompok 3. Definisi toleransi dan intoleransi. Kata toleransi menurut KBBI, T berasal dari kata toleran, yaitu suatu sifat yang bersikap menenggang atau menghargai suatu pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendirinya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata intoleransi adalah ketiadaan tenggang rasa. Toleransi dapat kita maknai sebagai suatu kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Dengan adanya sikap toleransi, konflik atau perpecahan dapat kita hindari. Banyak orang menyebut bahwa toleransi adalah kunci utama dalam perdamaian dan harus patut kita jaga. Intoleransi adalah kebalikan dari setiap prinsip yang ada dalam toleransi. Setidaknya ada 3 komponen dalam intoleransi, yaitu ketidakmampuan menahan diri tidak suka terhadap orang lain, yang kedua mencampuri atau menentang sikap orang lain, dan yang ketiga sengaja untuk mengganggu orang lain. Salah satu contoh kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia adalah praktik pemaksaan identitas agama satu kepada agama yang lainnya, yang sampai saat ini masih sering kali terjadi. Contohnya, menurut data LSM Setara Institute, sepanjang tahun 2016 sampai pada tahun 2018, terdapat beberapa kasus pemaksaan pelajar beragama Kristen yang diharuskan untuk memakai jilbab di wilayah Padang. Kejadian ini bermula ketika ada siswi non-muslim yang mengadu kepada orang tuanya sebab seringkali dipanggil ke kantor oleh gurunya karena tidak mau memakai jilbab. Ketika diusut, ternyata di Kota Padang sendiri sudah terdapat instruksi wali kota yang mewajibkan jilbab bagi semua siswi yang menempuh pendidikan di sekolah negeri Padang, di mana peraturan ini ditujukan bagi siswi yang beragama muslim, meskipun pada kenyataannya siswi yang beragama non-muslim pun tetap diharuskan untuk memakai jilbab. Bahkan karena kejadian ini, pihak mantan wali kota Padang menyebutkan bahwa peraturan ini ditujukan untuk menjaga perempuan dan mengembalikan budaya Minang sehingga tidak perlu dicabut, dan bahkan juga menyarankan bagi siswi ini apabila keberatan akan peraturan tersebut dianjurkan untuk pindah ke sekolah lainnya. Berdasarkan contoh kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, tindakan ini merupakan contoh tindakan yang termasuk pada teologi eksklusivisme. Kenapa? Karena agama mayoritas di Padang adalah agama Islam yang dianggap paling baik dan paling benar. Kemudian, hal ini dinormalisasikan dan seakan-akan menjadi budaya daerah tersebut atau menjadi tradisi yang sedang berkembang di daerah tersebut. Sehingga dilakukan penyamarataan bagi seluruh warga masyarakat dalam bentuk peraturan tertulis dan tidak tertulis yang terdapat pada nomor 451.442/Binsos I3/2005 yang mewajibkan penggunaan jilbab bagi siswi yang menempuh pendidikan di sekolah negeri Padang meskipun terdapat siswi yang memeluk agama lain. Tradisi, cara pandang, dan tindakan yang dilakukan inilah yang dapat melemahkan toleransi yang ada di Indonesia. Meskipun suatu daerah kental akan suatu tradisi yang melibatkan agama tertentu, bukan berarti hal ini bisa dipaksakan pada masyarakat yang memiliki agama lain. Karena masyarakat Indonesia yang bersifat heterogen. Memang kita sebagai orang Kristen ada tertulis dalam Lukas 6 ayat yang ke-22, "Berbahagialah kamu, jika karena anak manusia orang memuji kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat." Akan tetapi, jika hal ini terus dilakukan, maka kerukunan antar umat beragama akan terganggu dan sangat sulit untuk tercapai. Berdasarkan contoh kasus praktik intoleransi yang dilakukan dalam lingkungan sekolah, ini merupakan tindakan yang memprihatinkan bagi warga Indonesia. Karena dalam tindakan yang telah dilakukan ini tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam dunia pendidikan, terlebih bagi generasi muda penerus bangsa. Walaupun agama di Indonesia mayoritas beragama Islam atau Muslim, kita sebagai warga Indonesia harus memiliki kesadaran diri dalam menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita.
Dalam kejadian ini, solusi yang tepat yaitu dengan mengevaluasi ulang kapasitas pendidik dalam pengetahuan tentang toleransi. Terlebih, di sekolah negeri harus ditingkatkan kapasitas perspektif dan keberpihakan pada pluralisme kebinekaan karena Indonesia bukan negara agama. Walaupun itu peraturan internal sekolah, namun juga harus mempertimbangkan peraturan yang berlaku bagi semua agar kita hidup dalam kerukunan. Serta sebagai anak-anak Tuhan, jika kita mengalami hal ini, hendaklah seperti yang tertulis pada Matius 10 ayat 16, yaitu dengan tetap berpegang teguh dalam iman dan tetap menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Demikian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan tanyakan pertanyaan teman-teman di kolom MMP dan kami akan menjawabnya. Terima kasih dan shalom. Happy in the future.